Desa Beji merupakan salah satu bagian desa di wilayah Kecamatan Dimejo yang mempunyai dataran tinggi dan terletak di kiri kanan jalan utama menuju Kota Batu setelah memasuki Desa Mojorejo. Desa Beji hanya memiliki 3 dusun, yaitu Dusun Kajang Sae, Jambrejo, dan Karangjambe. Masyarakatnya mempunyai mata pencaharian tani dan sayur mayur. Dengan luas wilayah Desa Beji yaitu 2,516 km persegi dan jumlah kepala keluarga 1.869 pada tahun 2012. Desa Beji berada di posisi perbukitan sehingga cukup sulit untuk mendapatkan kondisi lahan yang luas atau berupa hamparan. Oleh karena itu, Desa Beji memanfaatkan lahan pekarangan untuk budidaya sayuran dan buah dengan menyerapkan pupuk organik. Desa Beji memiliki komoditas utama pertanian organik berupa buah naga organik yang ditanam dengan menggunakan pupuk kandang dan pupuk organik cair yang diproduksi sendiri. Setiap pekarangan rumah rata-rata memiliki 5-10 tiang beton penyangga pohon buah naga dan tiap tiang berisi 4-5 pohon. Ada sekitar 300 petani buah naga. Sekitar 97 sudah bersertifikasi internasional. Diperkirakan produksi buah naga mencapai 15-16 ton per musim. Desa Beji yang menerapkan sistem pertanian secara organik. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintesis, yang berdasarkan atas prinsip kesehatan, kelestarian, siklus, dan ekologi. Pertanian organik tidak hanya bernilai ekonomis tinggi, tapi juga penting untuk perbaikan ekosistem pertanian yang kian rusak terpapar bahan sintesis atau kimiawi seperti pestisida. Unsur pertanian organik meliputi tanaman, hewan, dan tidak adanya unsur kimiawi atau no pestisida. Dalam pemilihan komoditas, kami memilih tanaman cabai, tomat, buah naga, dan ikan lele untuk menerapkan sistem pertanian organik. Perawatan pada cabai terdiri dari persiapan lahan yang mencakup persiapan pH tanah dengan rentang 6-7, pembuatan bedengan dan pemberian pupuk kandang. Kedua, pembibitan dengan menggunakan benih yang berkualitas dan media tumbuh yang baik. Ketiga, penanaman yang dilakukan pada sore hari atau pagi hari. Keempat, pemeliharaan tanaman yang terdiri dari pengairan. Air sangat diperlukan dalam pertumbuhan tanam. Kekurangan air pada tanaman cabai akan menyebabkan tanaman kerdil, buah cabai menjadi kecil dan mudah gugur. Ada 3 cara pengairan yang dapat dilakukan pada tanaman cabai, yaitu penggenangan atau flooding, pemberian air di bawah permukaan tanah, dan irigasi tetes. Kedua, pemasangan ajir. Pemasangan ajir dilakukan pada tanaman umur 7 HST. Ajir dibuat dari bambu dengan tinggi 1-1,5 meter. Apabila ajir terlambat dipasang, akan menyebabkan kerusakan pada akar yang sedang berkembang. Ketiga, pemupukan. Pemeliharaan tanaman cabai biasanya memerlukan pupuk tambahan dengan menyiapkan 10 kg kompos ditambah 5 kg NPK dengan perbandingan 16-16-16, lalu dicampurkan dan diaduk merata untuk 2000 pohon atau 100 ml per pohon. Pemupukan dilakukan setiap minggu dimulai pada umur 14 HST sampai dengan minimal 8 kali selama masa pemeliharaan tanaman. Pemberian pupuk diusahakan tidak terkena tanaman secara langsung. Keempat, penyiangan gulma. Selain sebagai tanaman kompetitor, juga dapat sebagai tempat berkembangnya hama dan penyakit pada tanaman cabai. Oleh karenanya, penyiangan harus dilakukan untuk membersihkan daerah di sekitar tanaman dari gulma. Penyiangan dapat dilakukan secara manual dengan garu atau mencabut gulma secara hati-hati.
Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pemasaran cabai. Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat dari pengaruh berbagai faktor tersebut adalah masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas. Pemasaran pada cabai terbagi menjadi 4 tingkat yang terdiri dari pemasaran langsung, yaitu langsung menjual kepada konsumen, pemasaran 1 tingkat yang terdiri dari produsen, pengecer, dan konsumen, pemasaran 2 tingkat yang terdiri dari produsen, pengumpul, pengecer, dan konsumen, pemasaran 3 tingkat yang terdiri dari produsen, pengumpul besar, pengecer, dan konsumen. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai perawatan pada tomat yang terdiri dari persiapan lahan yang mencakup persiapan pH tanah dengan rentang 6-7, pembuatan bedengan, dan persiapan tanah Lampung Betasit yang merupakan tanah yang optimal bagi tanaman tomat. Kedua, pembibitan dengan menggunakan benih yang tidak cacat dan sehat. Ketiga, penanaman dengan menentukan pola tanam, lubang tanam dengan diameter 7-8 cm sedalam 15 cm, dan cara penanaman dapat dilakukan pada musim kemarau menggunakan mulsa plastik. Jika pada musim hujan, maka pasang plastik transparan pada bedengan. Keempat, pemeliharaan tanaman. Yang pertama, penyulaman merupakan mengganti tanaman yang mati setelah 1 minggu tanam. Kedua, penyalaan gulma dilakukan untuk menghindari perebutan unsur hara. Ketiga, pemupukan. Keempat, penyiraman yang berlebihan dapat menyebabkan tanaman memanjang dan mudah terserang penyakit, sedangkan jika kekurangan air maka dapat mengganggu pertumbuhan pada stadium awal. Kelima, pemasangan ajir dilakukan supaya tanaman tidak mudah roboh. Keenam, pemangkasan cabang dilakukan untuk menghasilkan pot tomat yang berdiameter besar dibandingkan dengan tidak dipangkas. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pemasaran tomat. Pada umumnya jenis pasar tomat yang ada dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pasar pengumpul, pasar grosir, dan pasar pengecer. Pada pasar pengumpul, biasanya pedagang pengumpul langsung membeli hasil produksi tomat dari petani. Pedagang pengumpul menggunakan alat berupa truk yang digunakan untuk mengangkut tomat dari berbagai daerah provinsi ke daerah konsumsi. Yang kedua, pasar grosir. Biasanya para pedagang di pasar grosir terdiri atas pedagang-pedagang grosir, sedangkan para pembeli umumnya adalah para pedagang pengecer. Di pasar grosir biasanya berkedudukan di berbagai daerah konsumsi di kota-kota besar. Di daerah Bandung sendiri terdapat pasar induk Caringin yang termasuk sebagai pasar besar. Ketiga, pasar pengecer. Pasar pengecer banyak terdapat di berbagai daerah konsumsi, baik di kota besar maupun di kota kecil. Para pedagang pengecer di daerah Bandung dan sekitarnya dalam memenuhi permintaan konsumen akan komoditas tomat biasanya mengambil dari pasar induk Caringin. Selanjutnya, buah naga. Ada beberapa alasan buah naga dipilih. Yang pertama, mempertahankan komoditas utama dari desa Beji. Yang kedua, dalam segi pemasaran sudah mencapai ekspor Jerman. Yang ketiga, tidak memiliki musim panen dan dapat berbuah setiap waktu. Keempat, dapat dipanen sepanjang tahun selama pohon berproduksi hingga 20 tahun ke depan. Yang kelima, tanaman buah naga dapat ditanam di tempat yang tanahnya agak berpasir. Yang keenam, untuk pemupukan dapat menggunakan. Untuk pemeliharaan buah naga dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, media tanam yang digunakan tidak terlalu padat. Yang kedua, ditanam dengan intensitas cahaya matahari yang cukup. Yang ketiga, dilakukan pemupukan saat pengolahan lahan dan 2 minggu setelah hari tanam. Yang keempat, dilakukan pemangkasan untuk mencegah cabang terus tumbuh sehingga tunas baru akan muncul. Yang kelima, unsur hewan dalam sistem pertanian organik dipilih ikan lele. Keuntungan dari budidaya ikan lele, yang pertama, peminat dari konsumsi lele yang tinggi. Yang kedua, daya hidup yang tahan lama. Yang ketiga, perawatan yang relatif mudah. Yang keempat, cepat panen. Dan yang kelima, benih mudah didapat.
Adapun kerugiannya yaitu lele menjadi kanibal karena tempat hidup ikan lele yang padat dan kurangnya asupan pakan. Dan yang kedua, butuh pakan yang lebih banyak. Untuk mengatasi kerugian ikan lele, dapat dilakukan manajemen pemberian pakan dan penyesuaian ukuran. Pemberian pakan dapat dibagi menjadi pakan campuran seperti pelet maupun pakan hidup seperti larva, lalat, cacing untuk memenuhi nutrisi harian lele. Kemudian penyesuaian ukuran. Karena seiring bertambahnya ikan lele, diperlukan penyesuaian kembali ukuran ikan dan seleksi kembali untuk dipisah. Dari pemilihan komoditas diantaranya tanaman cabai, tomat, buah naga, dan ikan lele, berikut perancangan lahan berbasis pekarangan yang telah dibuat. Selanjutnya, adapun permasalahan dan penanggulangan OPT yang biasanya timbul di lahan. Sekian dari kelompok 12, semoga bermanfaat. Terima kasih.